Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Pintaria SAG. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 1011839 Batu Sanggehen, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring. Dalam praktek kinerja ini saya membawakan materi terlibat dalam pelestarian lingkungan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, baik. Tadi udah sarapan mau ke sekolah? Udah, Bu. Betul? Betul, Bu. Baik ya. Sekarang kita memulai pelajaran kita. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Sera Amelia. Hadir, Bu. Baik. Asifa Aljaira. Hadir, Bu. Baik ya, berarti anak-anak Ibu ini sangat rajin ya. Dan sekarang sebelum memulai pelajaran kita, mau bernyanyi enggak? Betul? Ya, baik. Kita bernyanyi dengan judul lagu kita, Kasih Yesus Sungguh Indah. Tahu kan semuanya? Tahu. Jadi anak-anak Ibu mohon berdiri. Kita bernyanyi bersama ya. Apa tadi judulnya? Kasih Yesus sangat indah ya. Baik, kita mulai ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum memulai pelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi pelajaran kita yaitu terlibat dalam pelestarian lingkungan. Ya, tujuan dari materi kita ini adalah peserta didik memahami peran lingkungan sebagai ciptaan Tuhan
bagi kehidupan bersama, sehingga terdorong untuk melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan. Ya, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa menurut nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami hendak memulai pelajaran kami tentang pelestarian lingkungan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya anak-anak ibu. Sekarang ibu mau bertanya dulu kepada kalian, ya. Apakah kalian pernah melihat sampah? Coba saya tanya kembali, Sera, apakah pernah melihat sampah? Pernah. Di mana kira-kira kamu melihat sampah itu? Di lingkungan sekolah sama di lingkungan rumah, Bu. Di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Kalau kamu melihat sampah itu, apakah pernah kamu mengambil sampah itu dan membuangnya pada tempatnya? Pernah, Bu. Asifa, coba dulu. Pernah, Bu. Pernah. Di mana kamu buang sampah? Di tempat sampah yang disiapkan oleh Ibu. Oh, di sekolah ada tong sampah nggak? Ada, Bu. Ada. Jadi semua anak kami sudah membuang sampah pada tempatnya, ya. Jadi apakah kalian sudah pernah ikut terlibat dalam kebersihan lingkungan kita baik di sekolah maupun di rumah? Apakah kalian sudah pernah terlibat ikut ambil bagian dalam membersihkan lingkungan? Pernah, Bu. Kapan itu, Sera? Di sekolah ada jadwal piket, Bu. Ada Jadwal piket. jadwal piket itu di kelas begitu? Iya. Asifa, apakah pernah? Pernah, Bu, di lapangan. Di mana? Jadwal membersihkan lapangan. Oh, berarti di dalam kelas itu sudah ada jadwal piket kebersihan di kelas dan juga di lingkungan sekolah, ya, termasuk di lapangan sekolah kita. Bagus ya. Berarti kalau demikian kalian sudah ikut ambil bagian dalam melestarikan lingkungan kita. Nah, tadi kalian bilang kalian sering melihat sampah. Kira-kira sampah itu sampah apa? Sama dari plastik. Satu-satu coba dulu. Sera dulu. Plastik, kaleng, terus kertas. Ada plastik, Kaleng, ada kaleng, dan kertas. ada kertas. Coba Asifa, ya, sampah apa saja yang sering kamu lihat di jalan, ya, atau di lapangan sekolah kita? Coba. Sampah-sampah pakai bagi Apa itu? pakai sampah plastik yang berserakan. Nah, plastik. Lagi apa? Daun-daunan, Daun-daunan. botol aqua. Oh, botol aqua, ya. Di mana kira-kira sering kalian nampak sampah itu? Di lingkungan rumah, di jalan. Oh, di jalan, di selokan-selokan, ya kan, di parit-parit. Nah, sekarang ibu akan memperlihatkan, ya, gambar ini. Coba kalian perhatikan, ya. Coba kalian perhatikan. Ibu buat ini di papan tulis. Coba perhatikan baik-baik. Coba Asifa, apa saja yang kamu lihat di dalam gambar nomor 1 ini? Ada pohonnya sudah ditebang dan ada hewan yang lagi duduk sama beko sama ya pohon yang belum ditebang. Baik, ya. Asifa melihat ada monyet, ya, ada pohon, dan ada pohon yang masih hijau, ya. Menebang pohon ini siapa ini? Siapa kira-kira yang menebang pohon ini? Manusia. Manusia, ya, manusia. Ada pohon ini penebangan pohon sembarangan. Apa kira-kira akibatnya kalau pohon ini ditebang sembarangan? Bisa menjadi longsor. Tanah bisa menjadi longsor, ya. Tanah bisa
terjadi longsor. Kemudian kalau pohon tidak ada, bagaimana dengan monyet ini? Tidak ada lagi perlindungan bagi hewan. Tidak ada lagi tempat tinggal, ya. Sementara hutan ini diciptakan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk makhluk hidup, ya, untuk makhluk hidup. Baik, sekarang Amelia, ya, Sarah Amelia, apa yang kamu lihat di dalam gambar nomor 2 ini? Asap hitam, ikan mati, sampah, ada pembuangan yang airnya udah kotor. Tuh. Bagus, ya, bagus. Di gambar nomor 2 ini kita melihat ada sungai dan ada sampah yang terapung, yang mengapung di atas sungai, dan ada asap yang mengepul yang warnanya hitam. Kira-kira kalau asap ini mengepul seperti ini, bagaimana dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya? Terganggu nggak? Terganggu, Bu. Terganggu. Kenapa? Menimbulkan bau. Menimbulkan Bau. bau. Kita menghirup udara yang sudah kena asap, ya. Jadi ini bisa menimbulkan apa? Menimbulkan apa? Bagi semua makhluk hidup, menimbulkan penyakit. Bagus, ya. Sekarang tadi kita sudah amati gambar, kan begitu? Sekarang coba kamu tulis, ya. Coba kamu tulis apa saja yang kamu lihat tadi dalam gambar, ya. Coba kamu tulis di lembaran ini dengan tulisan yang bersih dan jelas, ya. Sudah siap? Coba kamu kumpulkan. Baik, duduk kembali, ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Tadi yang kita lihat dalam gambar itu ada beberapa permasalahan. Permasalahannya menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan rusak lingkungan, air menjadi kotor, dan akibatnya apa? Ikan-ikan bisa mati dan monyet atau hewan tidak ada tempat tinggal. Nah, sekarang coba kalian tuliskan lagi permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di lingkungan sekitar kita, ya. Tadi ini lingkungan di sungai, di hutan, ya. Sekarang coba kalian tuliskan beberapa permasalahan seperti pada gambar itu di lingkungan tempat tinggal kalian, ya. Boleh ditulis di kertas ini juga dengan tulisan yang jelas, ya. Buat di sini daftar permasalahan yang kalian lihat di sekitar tempat tinggal kalian, ya. Tulis dengan rapi dan bersih.
Sudah siap? Saya Coba Ibu lihat dulu. Baik, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita membaca dari kitab suci. Sekarang coba buka semua kitab sucinya. Coba buka Alkitabnya, Mazmur 104. Coba lihat dulu semuanya, Mazmur 104 ayat 18 sampai 31. Mazmur berapa? Mazmur 104 sampai Ayat berapa? Ayat 18 sampai 31. Coba dengarkan baik-baik. Ibu membaca dari sini, kamu memperhatikan ya. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewitan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Baik, tadi kita sudah mendengar kutipan dari Mazmur 104 ya. Tadi kita mendengar di sana bahwa Allah itu menciptakan beberapa jenis ciptaan. Coba Sarah, apa saja tadi yang diciptakan oleh Tuhan yang kita dengar di sini? batu, Bu. Batu, ada gunung batu. Untuk apa gunung batu itu? Perlindungan bagi hewan. Untuk perlindungan Bagi hewan. bagi hewan. Kemudian apa lagi? Air, Bu. Air. Untuk apa air itu? Untuk minum. Untuk minum. Jadi Sarah mengatakan
mengatakan bahwa ada diciptakan Tuhan gunung dan batu. Itu merupakan tempat tinggal hewan. Dan ada juga air mengalir diciptakan oleh Tuhan. Itu digunakan untuk minuman semua makhluk hidup. Selain itu apa lagi? Coba Asifa. Matahari, Bu. Matahari, ya. Matahari itu untuk apa? Menerangi bumi dan para hewan. Iya, untuk menerangi bumi, memberi kehangatan, ya. Selain itu apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, Bu. Tumbuh-tumbuhan, ya. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan. Untuk apa itu tumbuhan diciptakan oleh Tuhan? Untuk makanan hewan. Lagi apa? Untuk makanan hewan saja kah? Jadi apa? Untuk bisa menjaga lingkungan. Iya, baik ya. Selain daripada gunung, batu dan air, Allah juga menciptakan matahari. Ya, matahari untuk membedakan siang dan malam. Ya, selain itu banyak lagi tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Allah menciptakan tumbuhan itu supaya digunakan makanan untuk semua makhluk hidup. Ya, berarti kalau demikian, apakah Tuhan itu baik sama kita? Baik, sangat baik ya. Tuhan memberikan bumi, menciptakan bumi dan segala isinya untuk keperluan manusia, ya, supaya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bisa hidup bersama, ya, termasuk juga manusia. Jadi dalam hal ini manusia dipanggil oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian melestarikan lingkungan di sekitar kita agar lingkungan kita tetap sehat, ya, tetap sehat, tidak tercemar seperti air tadi, ya. Itulah tugas kita diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melestarikan, ikut ambil bagian untuk menjaga, melestarikan lingkungan di mana kita tinggal, ya. Itu adalah merupakan tugas manusia agar lingkungan kita tetap terjaga. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena apa? Kalau kita membuang sampah sembarangan, misalnya di parit, di selokan, begitu air hujan turun dengan derasnya, parit-parit itu bisa sumbat. Sumbat karena apa? Karena banyak apa? Sampah, ya, karena banyak sampah. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan di mana-mana, ya. Itulah merupakan tugas kita sebagai ciptaan Tuhan. Baik, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk menjawab pertanyaan, ya, pada lembaran yang sudah Ibu siapkan ini, ya. Ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan bacaan kitab suci yang kita baca tadi, ya. Tulislah dengan rapi dan bersih, ya. Di sini sudah Ibu buat beberapa pertanyaan, ya. Coba kamu tulis dengan baik. Sudah selesai? Mari coba kumpulkan di sini. Duduk. Baik, sekarang kita lanjutkan, ya. Tadi dalam kitab Mazmur kita tahu bahwa manusia dipanggil Tuhan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi untuk lebih jelas atau untuk lebih kita ingat, di sini Ibu sudah membuat gambar. Apa tugas kita untuk melestarikan lingkungan ini, ya? Jadi ini ada gambar, ada
ada di sini tempat sampah, jadi kita diminta untuk membuang sampah pada tempatnya dan kita harus juga menanam pohon. Ya, jadi untuk lebih ingat, mari kita warnai gambar berikut ini. Coba warnai bagus ya, jangan sampai koyak ya. Ngeceknya jangan terlalu ditekan. Udah siap? Coba kalau udah siap, mari kumpulkan. Baik, duduk. Nah, sekarang coba perhatikan sedikit lagi ya, yang merupakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa alam ini, lingkungan adalah merupakan ciptaan ataupun anugerah Tuhan, ya, merupakan anugerah Tuhan, ya, dan manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan lingkungan sekitarnya. Dan juga di Mazmur 104 tadi kita diajarkan agar kita tetap menjaga lingkungan ini supaya tetap sehat dan baik adanya. Jadi lingkungan ini sangat bermanfaat atau berguna bagi kehidupan manusia, ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan di mana kita tinggal. Tadi kita sudah mengetahui perbuatan atau tindakan apa saja yang membuat lingkungan kotor, dan juga kita telah mengetahui apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita tetap terjaga, ya, membuang sampah pada tempatnya, dan kita diajak untuk menanam banyak pohon, ya. Demikian. Kira-kira apa yang ada yang kira-kira mau ditanyakan dengan pelajaran kita ini? Tidak ada? Baik. Kalau demikian, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa bersama. Siapa yang bawa doa? Asifah, silakan. Mari kita berdoa dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan, berkati kami agar mampu menjaga dan melestarikan lingkungan kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Kudus. Amin. Amin.